bermanfaat untuk kita semua, bukan hanya kalian, juga untuk Bapak dan Ibu guru. Silakan Bapak Ustaz. Izin pada Bapak Ibu guru kalian menyampaikan materi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan tentunya yang harus menjadi yang paling utama adalah kita bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah? Berapa jumlah Allah? Bagus. Bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Berdoa. Kemudian zikir. Banyak kan bersyukur. Puasa. Oke. Melakukan ibadah-ibadah, terutama ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib itu apa aja? Hah? Sholat yang wajib 5 waktu. Dimulai dari sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Zuhur? Maghrib? 3. Asar? 4. Isya? Subuhnya ada yang telat nggak tadi? Nggak ada. Hah? Ya, semoga sholatnya bisa tepat waktu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, coba dengarkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Salah satu ayat menyebutkan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Apabila kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Al-Qur'an itu dibacakan, maka apa kewajiban kita? Mendengarkan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan. Al-Qur'an itu dari siapa? Hah? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, diturunkan gimana caranya? Apakah diturunkan secara langsung? Berarti berangsur-angsur atau bertahap. Selama berapa tahun? Selama berapa tahun? Hah? 23 tahun. Nah, jadi Al-Quran itu sendiri ya Bapak Ibu. Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun namanya. Diturunkan melalui siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril, coba perhatikan ya di belakang. Malaikat Jibril itu adalah bosnya para malaikat. Jadi pemimpinnya para
malaikat. Jumlah malaikat itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Kita aja satu orang itu bisa diawasi oleh beberapa malaikat, kiri kanan, depan belakang. Banyak malaikat yang mengawasi kita dan mencatat amalan baik dan buruk kita. Siapa malaikatnya? Raqib dan Atid. Nah, jadi malaikat yang dua ini senantiasa mencatat amalan-amalan kebaikan dan keburukan kita selama kita hidup di dunia. Sekali lagi, nggak semudah itu. Artinya kita mesti menjadi orang yang baik. Karena apa? Karena orang yang baik itu pasti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Orang yang kurang baik atau buruk akhlaknya, tingkah lakunya, ucapannya, ya, itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang seperti itu. Pertanyaannya, apakah orang yang beriman, apakah setiap orang yang beriman itu akan masuk ke surga semuanya? Hah? Tidak selama-lamanya? Atau nanti bisa masuk ke surga? Apakah orang yang beriman ada yang masuk ke neraka? Ada nggak? Selamanya? Atau beberapa saat? Ya, orang yang beriman seperti kita ini nanti akan dihisab, akan dihitung catatan amalan kita. Seberapa banyak kebaikan yang kita miliki selama kita kerjakan di dunia, itu akan memberatkan timbangan amalan kebaikan kita di sisi Allah. Orang yang banyak melakukan amalan kebaikan, karena Allah Subhanahu wa taala akan dipermudah hisabnya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surga. Tapi orang yang banyak melakukan dosa, ya, sering itu kata-kata yang baik, ya. Kata Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi Muhammad SAW itu kalau berbicara itu nggak sembarangan, bukan hanya sekedar apa yang dia pikirkan, tapi ada bisikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan semau-maunya Nabi menyampaikan kebaikan. Ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Nah, seorang Muhammad SAW itu diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala berupa akhlak yang baik di antara manusia-manusia lainnya. Dan nah, yang paling istimewa apa? Yang biasa kita rasakan di bulan suci Ramadan. Puasa di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang paling dermawan, paling dermawan, apalagi ketika bulan suci Ramadan. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ini sampai sekarang masih dilakukan oleh orang-orang, khususnya orang-orang Arab di Mekah, Madinah khususnya, dan secara umum di Arab Saudi. Ya, ada yang pernah umroh ketika bulan suci Ramadan? Ada yang pernah umroh? Belum. Kalau kita pernah umroh di bulan suci Ramadan, itu perhatian, orang-orang kalau di sini, kalau di Indonesia, di Pontianak, biasa kalau kita temukan takjil-takjil yang gratis itu di mana? Di masjid-masjid. Semua masjid enggak? Enggak kan? Tapi kalau di Madinah, di Masjid Nabawi yang begitu luasnya, mulai dari di luar gerbang sebelum kita masuk ke pelataran, ke teras Masjid Nabawi, itu orang-orang tuh udah ngebentang takjil, namanya sufroh. Takjil itu mulai dari sebelum gerbang masuk, orang udah bentang. Makanannya banyak, kurma, roti, nasi, ayam, semuanya. Jadi sampai-sampai kita mau lewat tuh susah. Nih kayak gini. Jadi gambarannya seperti kalian duduk di sini.
Itu kita mau lewat itu susah karena penuhnya lapak takjil gratis. Orang di sana apa? Berebutan apa? Pengen ngasih takjil gratis. Berebutan. Jadi ketika ada jemaah umroh yang datang, itu panitia-panitia yang menyediakan takjil gratis itu Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر يا ربي يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أطل حياتنا على دينك وأحسن أعمالنا واغفر لنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mana sini? Oh, laju makannya. Itu enggak makan. Enggak makan. Enggak selera makan. Ini video. Kenapa nih?
Yo.